Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kelompok exception handling. Spesifikasi yang kami pilih itu adalah spesifikasi sistem penilaian mahasiswa. Dalam proses penginputan data, mahasiswa sering terjadi kesalahan seperti nilai yang dimasukkan melalui atas nilai negatif atau nilai yang tidak sesuai format. Apabila kesalahan tersebut tidak dapat ditangani, program dapat menghasilkan data yang tidak valid. Oleh karena itu, kami menerapkan exception handling agar program dapat mendeteksi kesalahan dan mengembalikan pesan error yang sesuai kepada pengguna. Sebelum kita lanjut ke source code, dasar source code, pertama-tama kita ingin memperkenalkan diri terlebih tersebut. Yang pertama ada saya Raffi Jati, yang kedua ada teman saya Rudy Jati Rahayu, dan ketiga ada Muhammad Kasjat Hasan. Selanjutnya penjelasan source code dijelaskan oleh teman saya. Source code di sini kita menggunakan library yaitu IOStream, String, XDExcep, dan juga IOManip. Yaitu IOStream berfungsi untuk input-output, String untuk menyimpan teks, XDExcep untuk exception handlingnya, dan IOManip untuk tampilan angka desimal. Nah, lanjut di sini ada fungsi untuk menentukan grade berdasarkan nilai rata-rata. Itu ada variabel hitung grade dengan tipe data char yang berfungsi untuk menentukan grade mahasiswa berdasarkan nilai rata-rata. If rata-rata lebih dari 980 maka termasuk grade A. If rata-rata lebih dari sama dengan 70 termasuk grade B. If rata-rata lebih dari sama dengan 60 termasuk grade C. If rata-rata lebih dari sama dengan 50 termasuk grade D. Dan jika rata-rata kurang dari 50 maka termasuk grade E. Nah, selanjutnya ada fungsi validasi komponen nilai tunggal. Itu yang di sini ada validasi nilai, yaitu untuk memeriksa apakah nilai yang dimasukkan berada pada rentang 0 sampai 100. If nilai kurang dari 0, maka program akan throw invalid argument. Dan juga if nilai lebih dari 100, program akan throw invalid argument. Nah, selanjutnya pada fungsi main, program menampilkan main utama yang terdiri dari pilihan input dan hitung nilai mahasiswa atau keluar program. Menu ini dijalankan menggunakan perulangan while sehingga program akan terus berjalan sampai pengguna memilih keluar. Nah, jika pengguna memilih menu pertama, program akan meminta input berupa nama, NIM, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Seluruh proses tersebut ditempatkan di dalam blok try karena berpotensi menimbulkan kesalahan. Nah, setelah NIM dimasukkan, maka program akan melakukan validasi panjang NIM. Jika jumlah digit NIM kurang dari 8, program akan menjalankan throw runtime error yang menandakan format NIM tidak sesuai. Nah, berikutnya program meminta nilai tugas, nilai UTS, dan juga nilai UAS. Setiap nilai akan diperiksa menggunakan fungsi validasi nilai untuk memastikan nilainya valid atau tidak. Nah, jika seluruh data sudah benar, program akan menghitung rata-rata nilai menggunakan rumus jumlah seluruh nilai dibagi 3. Nah, jadi untuk nilai rata-rata di sini adalah berasal dari nilai tugas ditambah nilai UTS dan juga ditambah nilai UAS, setelah itu dibagi 3. Jika rata-rata melebihi 100, program akan menjalankan throw overflow error. Apabila tidak ada error, program memanggil fungsi hitung grade untuk menentukan grade dan kemudian menampilkan hasil berupa nama mahasiswa, NIM, rata-rata nilai, serta grade yang diperoleh. Untuk menangani error yang mungkin terjadi, program menggunakan 3 blok catch, yaitu catch pertama invalid argument, catch yang kedua runtime error, dan catch yang ketiga overflow error. Setiap catch akan menampilkan pesan error yang sesuai sehingga pengguna mengetahui penyebab kesalahan yang terjadi. Selanjutnya untuk flowchart dijelaskan oleh teman saya.
Untuk flowchart, yang pertama itu ada tampilan menu. Di tampilan menu kita memiliki dua opsi. Yang pertama itu input dan hitung nilai mahasiswa, dan kedua itu gelar program. Untuk kita mencoba untuk yang pilihan pertama. Jika memilih pilihan pertama, kita akan disuruh untuk menginput nama dan NIM kita, dengan syarat NIM harus 8 digit. Jika tidak memasukkan NIM 8 digit, maka akan berjalan program exception runtime error, dan keluar output NIM harus minimal 4 digit. Tapi ketika setelah menginput NIM yang sudah ketika menginput NIM yang setelah 8 digit, program akan disuruh untuk menginput nilai tugas dari 0 hingga 100. Namun ketika memasukkan nilai tugas kurang dari atau lebih dari 100, program akan menjalankan exception invalid argument, yang di outputnya adalah pastikan range nilai antara 0 sampai 100 dan tidak boleh lebih atau kurang dari 100. Lalu setelah memasukkan nilai tugas, nilai UTS dan nilai UAS, akan dihitung rata-ratanya dari tugas, UTS, dan UAS. Ketika rata-ratanya sudah selesai, akan mengeluarkan output semacam rata-rata yang output yang keluar adalah A, B, C, atau D. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk demo. Lanjut ke demo kode program. Jadi untuk tampilan awal di sini adalah sistem pengelolaan nilai mahasiswa, dan ada dua pilihan, yaitu yang pertama input dan hitung nilai mahasiswa, dan kedua keluar program. Nah, jika kita memilih yang nomor pertama lalu di enter, maka di sini kita disuruh untuk mengisi beberapa data, yaitu yang pertama nama, misal namanya tuh Lutfi. Yang kedua, kita disuruh untuk menginput NIM, dan NIM di sini harus lebih dari 8. Lanjut. Di sini kita disuruh untuk memasukkan nilai tugas, semisal nilai tugasnya yaitu 95. Lanjut, disuruh untuk memasukkan nilai UTS, misal nilai UTS-nya yaitu 85. Lanjut, masukkan nilai UAS, misal nilai UAS-nya 90. Nah, setelah kita menginput beberapa data tadi, program akan menampilkan hasil penilaian. Dan di sini terdapat nama yaitu Lutfi, NIM 1234579, dan juga nilai rata-rata 90. Nah, nilai rata-rata di sini berasal dari nilai tugas ditambah nilai UTS dan juga nilai UAS, lalu dibagi 3, yang menghasilkan rata-rata 90. Dan di sini grade-nya termasuk A karena nilai 90 lebih dari 80. Nah, jika kita memilih yang nomor 2 yaitu keluar program, lalu di enter, maka program akan menampilkan terima kasih telah menggunakan program ini. Lanjut untuk exception, kita di sini terdapat 4 exception. Yang pertama, exception pertama itu keluar ketika NIM kita itu tidak tidak memasukkan NIM sebanyak 4 digit. Coba. Nah,
Jadi di sini setelah kita memasukkan NIM yang kurang dari 8 digit, program akan mengeluarkan exception yang pertama, yaitu akan mengeluarkan output harus minimal 8 digit dan gagal memproses data karena formatnya masalah. Dan lanjut, exception yang kedua yaitu ketika nilai tugas atau nilai UTS atau nilai UAS itu kurang dari 0 atau bisa dibilang seperti minus 1 atau minus 2. Coba dimasukkan. Dan seperti yang terlihat di sini, exception yang keluar itu nilai tugas tidak boleh kurang dari 0 dan gagal memproses data. Pastikan range nilai antara 0 dan 100. Lalu yang ketiga itu yaitu ketika nilai tugas, UTS, dan UAS itu melebihi 100. Ya, apa? Ya, setelah yang terlihat di sini, exception terdeteksi, nilai tugas tidak boleh dari 100 dalam kelas dasar dan pastikan range nilai antara 0 dan 100. Lalu untuk exception yang keempat yaitu overflow error, yaitu ketika nilai rata-rata tugas, UTS, dan UAS melebihi 100. Namun itu sedikit mustahil karena ini adalah bentuk antisipasi atau pengamanan tambahan, ya, atau bisa dibilang seperti defensive programming. Namun pada program exception tersebut tidak dapat terjadi karena komponen nilai sudah divalidasi, yaitu pada rentang 0 dan 100. Lalu untuk penjelasan bagian kode dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan block try, yang mana di dalam block try di sini ada yang menampilkan code from input mahasiswa, yaitu sebuah judul, masukkan nama, scene, getting scene, nama. Kenapa di sini saya yang mana di try di sini kita menggunakan getting scene nama agar kita bisa menggunakan spasi saat membuat sebuah nama. Kemudian code, masukkan name, scene, name, dan if. Nah, di sini ada if juga. Throw runtime error. Di dalam block try di sana ada banyak seperti validasi nilai, validasi nilai UTS, validasi nilai UAS, dan double rata-rata. Yang mana di dalam fungsi tersebut di dalam fungsi main tersebut, proses kode akan, jika ada proses kode yang salah atau di luar jangkauan program, maka akan kode blok try akan melompat ke throw yang ada di bawahnya. Lanjut ke blok check, yang mana blok ini bertindak sebagai jaringan pengaman yang menangkap objek error yang dilempar oleh throw. Nah, jika yang tadi block try ada program yang salah, maka blok throw tersebut akan menangkap dari blok oleh cat, yang mana hal tersebut akan diamankan, kemudian diberikan pesan eduktif agar pengguna tidak langsung mati keras. Jadi program tidak akan langsung mati karena ada antisipasi di sana. Tepat di bawah penutup try, di dalam potongan kode tersebut add const invalid argument. Nah, di sana banyak head yang mana dari masing-masing blok. Ada invalid argument, runtime error, dan overflow error. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana kenapa exception di sini sangat diperlukan dalam program. Karena saat presentasi di sini jika try head di dalam program tidak ada exception, maka program akan langsung crash atau akan berhenti. Dan kedua, sebagai alat antisipasi jika program ada di luar kendali juga. Maaf jika ada salah kata dari kami atau apapun itu, dan maaf jika presentasi ini kurang.
Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.